Halo Bursa People, kembali lagi bersama podcast Himatetal. Podcastnya anak TMB untuk ngobrolin apa aja dari A sampai Z bersama gua Aisyah Fidinia, TMB angkatan 57 dan rekan gua Gua Stefi Abdurrahmat dari TMB angkatan 58. yang tentunya pada podcast kali ini kita bakal membahas mengenai dunia per-TMB-an nih teman-teman. Jadi kita akan mengupas secara tuntas setajam-tajam silet. Oke, dimana podcast ini tuh bakal kita rangkai dalam topik dengan judul Perspektif dan pengalaman lika-liku kehidupan di TMB. Oke, Wah, dari seru banget ya. topiknya udah bakal seru banget nih Iya. buat teman-teman denger, apalagi buat teman-teman yang penasaran lebih dalam mengenai dunia per-TMB-an ini Dunia gitu. per-TMB-an, teknik mesin dan biosistem. Iya. Betul banget. Nah, tapi sebelum kita melaju lebih jauh untuk membahas topik kita pada hari ini, kabar Sepi hari ini gimana nih di tengah-tengah puasa gini kan? Masya Allah, kabar gue hari ini baik ya kayak Alhamdulillah baik, puasa masih berjalan dengan lancar dan masih produktif untuk menjalankan kita kehidupan sebagai mahasiswa TMB gitu. Betul. Jadi puasa jangan menghalangi kita untuk tetap berproduktif ya, apalagi Betul. untuk mengisi podcast Himate Talks pada episode kali ini Iya, gitu. betul banget. Buat Kak Ais sendiri gimana nih kabarnya? Oke, kalau aku sama sih, alhamdulillah sehat. Makanya kenapa kita bisa ada di sini kan? Iya. Karena kita dalam keadaan yang tentunya semangat, bergembira untuk menghibur teman-teman di rumah dengan podcast ini Iya. gitu. Kayak judulnya gitu, bergembira Bersama-sama. Oke, langsung aja nih Kak. Boleh. Jadi kita itu mau ngejawab pertanyaan teman-teman dari Bursa People yang tentunya kita udah dirangkum ya, serangkum sedemikian rupa dan kita akan jawab secara bersama-sama di sini. Betul. Jadi bakal ada dua perspektif nih dari anak TMB itu sendiri Iya, gitu mungkin kan. dari Kak Ais yang udah semester 6 dan gue yang masih semester 4. Betul, berasa tua banget ya saya. Iya, berarti gue Iya, muda Pak. dong. Iya, baik. Baik, langsung aja deh Kak. Oke, pertama nih. Mungkin kita tanya kesibukan anak semester 4 tuh apa aja gitu ya. Boleh Sepi dijawab. Hai Dede gitu ya. Jadi kesibukan anak semester 4 itu ngapain aja? Jujur kalau gue sendiri pastinya ya banyak tugas yang mungkin sekarang udah masuk sesi UAS ya. Udah ada tugas kelompok juga dan sekarang akan masuk pada penyelesaian tugas akhir gitu. Dan selain itu juga alhamdulillah gue juga masih berkesempatan untuk mencari duit sendiri ya. Alhamdulillah. Mencari Masya Allah cuan sekali gitu ya. di tengah perbincangan dunia per-TMB-an gitu. Oke, jadi tetap kita harus mencari cuan di Iya, sela-sela kesibukan betul, kita mencari gitu peluang kan. untuk menjadi seorang yang sukses. Betul banget, sekali ya sih, Kak. teman-teman. Itu dari semester 4. Kalau Kai sendiri kesibukan anak-anak mahasiswa semester 6 itu kayak gimana? Oke. Kalau dari semester 6 ya, kalau semester 6 tuh sebenarnya untuk jumlah matkul atau SKS tuh sebenarnya lebih sedikit. Iya. Sekarang tuh gue 18 SKS nih. Cuman di 18 SKS ini ada ini matkul capstone namanya. Jadi kita tuh kayak bikin project gitu. Oke. Jadi kalau misal project kita berhasil ya nilai kita bagus, kalau gagal ya udah kelar di hidup kita gitu. Cuman selain itu paling ya jadi pengurus organisasi ya kayak mahasiswa pada umumnya lah ya. Cuman Iyalah ya. alhamdulillah untuk semester 6 ini nggak yang sesibuk itu sih untuk aku sendiri gitu. Cuman untuk teman-teman mungkin ngerasa join kemana-mana jadi sibuk banget gitu. Iya. Ya mungkin gak usah terlalu sibuk deh ya, cari kesibukan yang satu memang yang pasti aja nggak sih? Iya, yang penting kita tanggung jawab dan benar-benar tekuni Iya, gitu. ditekuni, dijalani dengan baik. Karena meskipun kita menjadi orang yang sibuk-sibuk banget, kalau misalkan kita nggak fokus pada tujuan kita kan nihil, Besti. Betul, Besti gitu. Iya, gitu ya Oke. Bursa People. Catatan buat Bursa People yang ada di rumah. Betul. Jadi dua-duanya bisa jalan nih, akademik juga oke lah, terus organisasi juga oke walaupun cuma 1 atau 2 gitu. Iya. Tadi sempat di caption tentang pengalaman dan kehidupan di TMB. Jadi kita akan langsung aja mulai pada pertanyaan pertama dari Bursa People sendiri. Boleh. Pertanyaannya ini dari salah satu mahasiswa ya, langsung aja disebutkan aja.
pertanyaannya buat kita berdua nih Kak, katanya. Oke, gimana tuh? Bisa ceritain nggak sih dari awal terkait perjuangan kakak dan abang menjadi bagian di IPB University, khususnya masuk ke jurusan TMB itu sendiri? Mungkin dari KAI sendiri deh. Oke, dari aku ya. Iya. Boleh. Nah, kalau aku sendiri tuh masuk TMB itu melalui jalur SNMPTN. Aduh, anak nilai nih bos. Gitu, teman-teman. Dari jalur SNMPTN, cuma di pilihan kedua. Gitu, yang apa, sebenarnya pas reaksi awal tuh bener-bener kita seneng banget. Gue tuh nggak baca kayak gue gitu di mana, yang penting gue dapet hijau nih, lampu hijau gitu. Gue langsung nangis sama pelukan sama orang tua segala macam, terus dibaca, oh keterima di pilihan kedua gitu. Padahal di situ gue masih awam banget nih tentang TMB tuh bakal kayak gimana, gue bener masih yang ngangong lah pokoknya. Ternyata pas masuk ke sini, yang mungkin dosen-dosen sering bilang nggak sih kayak kalian tuh tersesat di jalan yang benar gitu, dan emang bener. Mungkin awalnya kita ngerasa kok TMB sih, tapi setelah kita jalani ya kita happy dan bangga gitu untuk untuk jadi part of TMB ini gitu. Tapi spill dong, pilihan pertamanya kemana sih? Iya. Oke, kalau pilihan pertama di IPB juga, cuma di teknik sebelah. Ini dikasih tahu nih teknik apa nih? Gak usah ya. Pokoknya di teknik sebelah lah ya, gitu. Itu mantap banget ya. Tapi bersyukur sekali kan? Iya, tetap bersyukur lah. Maksudnya banyak hal yang gue dapat di TMB ini, dari entah ilmu pengetahuan, pengalaman juga, bahkan teman-teman juga solidnya anak TMB tuh. Kelihatan banget solid bestie. Parah. Demunda lah. Betul banget. Nah, daripada gue makin panjang nih yang cerita, nah temen juga udah tahu gue masuk SNMPTN. Nah, dari saya sendiri nih, masuknya lewat jalur apa dan gimana gitu. Gak usah drama, gak usah. Oke? Iya. Kalau gue sendiri, alhamdulillah masuk ke IPB sendiri itu melalui jalur ketua OSIS. Wih, kelas. Nah, ketua OSIS sih bos, senggol dan. Apa ya? Jalur spesial untuk siswa-siswa yang mungkin nantinya yang jadi ketua OSIS itu coba approve jalur ketua OSIS. Dan gue alhamdulillah keterima di jalur ketua OSIS. Sama. Dapatnya ke pilihan kedua. Pilihan satu apa tuh? Teknik sebelah. Ternyata sama-sama teknik sebelah ya, satu. Cuman di pilihan dua juga bangga banget gak sih ternyata setelah kita terjun langsung? Karena jujur ya waktu dulu sendiri kan gue nggak keterima lewat jalur SNMPTN ya, nggak seperti lo pada tuh. Yang udah keterima SNMPTN udah tinggal nangkring aja daftar ulang cus gitu berangcut, ya kan? Kalau gue sendiri ya Kak, harus melalui perjuangan susah lika-liku antara kuliah dan tidak kuliah, sehingga gue dikuatkan oleh teman gue yang alhamdulillahnya temen gue juga kebetulan cutting dari fakultas sebelah, dia juga masuk jalur ketua OSIS dan alhamdulillah gue dibantu sama dia sepenuhnya gitu, dari mulai cara pendaftaran, kemudian daftar ulang dan sebagainya gitu. Dan alhamdulillah sekarang gue berada di teknik mesin dan biosistem gitu. Tapi yang gue nggak expect sampai sekarang ini, gue kira itu teknik pertanian dan biosistem gitu. Jadi cuma kita bahas pertanian ya, gitu. Daunnya sampai sini ya Allah. Kita juga bahas mesin-mesin ya, gitu ya, terbakar segala macem. Betul banget. Jadi ya alhamdulillah banget. Fisikanya bener-bener bludak gitu. Tapi jujur gue nggak terlalu suka fisika sih ya, tapi menjerumuskan diri aja gitu. Tapi bisa kan? Bisa banget. Aman kan? Aman pokoknya. Oke. Lanjut Kak. Oke, selanjutnya nih pertanyaan kedua ya dari Gursa People. Setelah melewati fase PPKU, bagaimana reaksi kakak saat awal mula masuki fase semester 3, yaitu saat bergabung ke dalam departemen? Nah, Sebi kan baru banget nih masuk departemen. Nah, boleh nih kasih tahu reaksinya gimana nih? Reaksinya ya mungkin dari akademik, dari mata kuliah dulu nih yang gue bahas. Ini apa ya, dibilang sangat kaget sekali ya kan. Gue kaget banget ketika waktu masuk semester 3, mata kuliahnya tuh ampun bejibun, semuanya tentang pure fisika, kemudian yang matematika. Betul. Gue nggak ada tuh yang ngeliat dikit-dikit biologi tuh nggak ada. Iya, semuanya kayak termodinamika, teknik, terus apa lagi ya semester 3. Pokoknya banyak fisikanya deh gitu. Mekanika dan lain sebagainya. Tapi seru kok gitu. Dan serunya adalah ketika masuk semester 3 ada praktikum itu
Dan kita juga jadi tahu nih ada betul, praktikum betul. bengkel buat teknik mesin khusus di TMB gitu ya. Kita Iya, belajar jadi gitu banyak selain banget. kita belajar teori, kita juga tahu nih pengaplikasiannya kemana aja Betul gitu. banget. Tapi dari KAI sendiri nih, gimana Oke, nih? dari aku karena sebelumnya gue udah pernah tanya-tanya cutting ya, kayak emang TMB tuh lebih kemana sih mata kuliahnya? Katanya emang lebih banyak fisika dan gue emang udah expect itu gitu. Jadi pas masuk ya udah gue disodorin fisika sebegitu banyak. Oke, baik gitu. Ini Gitu kan ya. nikah gitu ya. Gitu. Jadi paling kagetnya lebih ke ternyata sesusah itu gitu, yang awalnya mungkin gue pas SMA kan fisikanya masih yang ya umum lah ya, ternyata Yeah. pas sih lebih dalam lagi, lebih ini lagi. Terus untungnya kita punya teman-teman yang emang kayak ngadain tutor lah segala macem. Jadi misal kita agak paham pun ya kita bisa bahas bareng-bareng supaya setiap orang tuh juga paham Iya. terkait matkul itu. Betul gitu. banget. Jadi salah satu kelebihan ya di kehidupan TMB itu kita itu semuanya dibantu, saling membantu ya kayak Betul. sama teman, baik itu dari angkatan atas maupun dari angkatan bawah. Jadi misal Gitu. kita mau minta tolong nih, Kak ajarin dong tentang termodinamika teknik gitu. Pasti kakaknya kayak, oh boleh ntar Iya. tentuin aja jadwalnya gitu, ntar kita diajarin gitu. Jadi Kita bener gak ada solid gap ya. gitu ya, betul. Jadi wah, buat teman-teman semua yang istilahnya pengen masuk TMB silahkan masuk aja. Yang takut ntar gue nggak bisa nih Kak, ntar susah beradaptasi atau matkulnya susah banget, tenang pasti dibantu. Iya, dibantu intinya. Betul. Sama-sama masuk, sama-sama harus lulus bersama. Iya, Betul banget, kan? suka banget gue. Aduh, ya Allah. Oke, mungkin kita lanjut ya. Lanjut aja. Yang pertanyaan berikutnya pertanyaan banyak banget nih ya. Soalnya banyak yang penasaran tentang TMB, Iya, makanya betul banyak banget. pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu, selama berkuliah di IPB termasuk menjadi bagian dari TMB, bisa ceritain nggak sih pengalaman dan perbedaan dari masing-masing pandangan terkait fase berkuliah di PKU dan pada saat memasuki departemen dari segi akademik perkuliahan, kemudian budaya dan juga kebiasaan-kebiasaannya nih Kak. Oke, gua dulu ya. Iya dong. Kan gue nanya. Baik. Nah, kalau gue tuh pas PPKU kan masih online ya. Iya. Jadi rasanya apa ya? Kayak belum punya temen. Terus ya udah belajar aja sendiri gitu, nggak yang circle gimana-gimana tuh nggak gitu. Kayak lumayan struggle juga karena misal bingung pun ya gue harus memendamnya sendiri dan belajar sendiri. Cuman pas setelah masuk TMB nih, ternyata gue baru tahu ternyata ada tutor lah, terus ada amunisi dari cutting-cutting, kayak misal materi-materi tahun lalu tuh kayak gimana gitu, kayak soal-soalnya kayak gimana gitu. Jadi kita bisa lebih belajar lebih banyak gitu kan. Terus teman-temannya juga bener-bener ngerangkul, gak ada yang oh gue gak mau temen sama ini, gue gak, kayak itu nggak ada. Kayak misal yang di Twitter atau di TikTok kayak banyak yang misal di dunia perkuliahan tuh ntar kalian makin dikit temannya. Enggak, malah di TMB kita bisa temenan sama satu angkatan juga gitu kan. Itu sih, jadi perbedaannya lebih ke pertemanan jadi lebih luas dan pemahaman materi juga lebih dalam karena dibantu sama teman-teman yang lain gitu. Jawaban gue kayaknya udah termasuk jawaban dia juga nih. Lu kayaknya males jawab ya. Iya, gue males jawab. Bener nih, gak ada tambahan apa gitu. Sih, ya. Dari gue sendiri ya mungkin hampir kebanyakan sama gak sih? Iya, soalnya gue bener. masuk pada saat sistem koronce ya guys. Iya. Oh, lu PPKU masih online ya? Kita koronce semester 1 semester 2 koronce, dan jujur gue sendiri ketika waktu adaptasi dengan dunia online gue juga seneng banget sih. Iya kan, gitu. kayak kita Apa-apa sendiri aja sendiri, gitu. Bener-bener. Ngeliatin dosen, dijelasin. Jujur gue ngantuk banget ketimbang offline gitu kan ya. Betul, kalau offline tuh kan kita ada pressure buat tetap melek nih. Iya, gitu. karena dosennya tunjuk inilah, itulah. Sedangkan kalau online kayak kita mau tidur pun dosen sebenarnya nggak tahu kan. Yang penting kemauan dari kita sendiri. Yang kadang kita nggak mau. Oke. Nah, selanjutnya mungkin kita lanjut lagi kali ya ke pertanyaan selanjutnya karena pertanyaan lumayan banyak teman-teman. Gitu. Oke, selanjutnya bisa diceritakan pengalaman dalam berorganisasi selama berkuliah di TMB dan bagaimana cara membagi waktu dari skala prioritas apabila mengikuti lebih dari satu organisasi, baik di kampus maupun di luar kampus, dan bagaimana dampaknya terhadap kinerja belajar
dalam perkuliahan itu sendiri. Mungkin boleh Sepi dulu nih sekarang yang jawab. Pertanyaan dari Gursa People sangat menantang ya. Iya, kayaknya berat ya untuk kita Berat ngobrol sekali terus. dijawab. Kita ini kurang expert ya sebenarnya, cuman nggak apa-apa. Kita Ini jawab. tadi pengen bercanda doang di sini, tapi Iya. ada pertanyaan-pertanyaan serius yang Yang harus kita jawabnya serius. jawab, bener. Boleh Iya. Sepi. Pengalaman gue ikut organisasi sebenarnya kalau untuk sampai sekarang gue tuh minim ikuti organisasi karena gue lebih ke eksternal gitu ya, mencari kesenjangan sendiri di dunia luar IPB gitu ya. Baik, Tapi baik. alhamdulillah untuk masalah akademik pun tetap lancar ya, meski ada sedikit struggle ya guys ya. IPK 4 nggak sih Sepi Hah? katanya? Amin ya rabbal alamin. Kalau bisa sih 6 lah ya. Range-nya 10 ya ternyata. Betul banget. Oke. Jadinya seperti itu lah ya. Gue sendiri kalau untuk sekarang masih ikut eksternal, cuman ya seperti itu sih, alhamdulillah untuk masalah akademik masih lancar-lancar aja. Dan buat dampak juga alhamdulillah baik ke gue sendiri, asalkan teman-teman bisa cari kesibukan yang teman-teman mau, tapi teman-teman juga harus punya tujuan teman-teman ikut organisasi itu mau apain Nah, gitu. betul, Kalau betul. misalkan teman-teman ikut organisasi saya cuma sekedar hura-hura, Cuma itu buat pasti nggak gengsi ada kayak manfaatnya, nggak sih? biar gue kelihatan ini Iya. lah gitu. Pasti kan banyaknya orang pengen gengsi-gengsian nggak sih gitu. Benar, benar. Kalau dari kayak sendiri gimana? Kalau dari aku, kalau aku tuh organisasi tuh kayak selalu satu gitu loh. Kayak di semester 3, semester 2 ya, itu satu. Pokoknya Satu untuk semua. soalnya kalau 2 tuh kita akademik nih sesibuk itu ya. Terus kita mau nambahin nama organisasi yang misal kita mau ngambil 3. Aduh, ntar pasti beberapa pasti ketinggal gitu kan. Jadi dari biar semuanya maksimal nih, entah organisasi ataupun akademik, ya udah satu aja. Nah, baginya gimana? Ya itu misal ternyata sekarang kita nih lagi fokus di tugas akhir. Ya udah kita benar-benar fokus di akademik kita. Nah, ternyata kita ada project nih di organisasi di mana kita harus ngebikin suatu acara dan ya kita harus maksimalin kan. Jadi ya udah kita fokus ini dulu. Jadi ya itu benar untuk membagi skala prioritas dari mana yang harus kita jalanin dulu, baru habis itu kan kita udah belajar Seven Habits juga kan untuk Masya bagi-bagi. Allah. Dia masih ingat Seven Habits ya guys. Aduh. Ya kan kita harus kan kasihan Pak Arif udah bikin program masa kita nggak jalanin gitu kan. Terima kasih Pak Arif yang telah memberikan kesempatan kita untuk semua belajar Seven Habits. Betul, jadi kita tahu skala prioritas mana yang harus kita lakukan lebih dulu Iya, gitu betul kan. banget. Gitu, jadi teman-teman bisa akademik dan organisasi asal teman-teman bisa tahu tujuan serta prioritas mana nih yang harus dilakukan terlebih dahulu gitu. Intinya adalah prioritas buat people, oke? Jangan mentingin gengsi deh lo. Tuh Betul. udah gede, udah dewasa, men. Misal kayak pengen ngasah public speaking, jadi MC kayak gitu, itu Iya. bisa juga. Lo juga nanti mungkin ada di kita berdua di sini kan, siapa tahu kan? Nah, Iya, betul. Betul banget. Oke, next nih. Pertanyaan banyak banget nih ya. Berarti Betul. antusias banget nih Gursa People buat tahu mendengarkan tentang TMB podcast juga. Lima Petak, khususnya kehidupan TMB gitu ya guys Betul ya. sekali, Shepi. Oke, baik aja Kak. Langsung ke pertanyaan berikutnya nih dari Gursa People. Apakah terdapat momen suka dan duka selama menjadi bagian dari TMB? Kalau ada, bolehlah ceritain sedikit pengalaman atau momen menarik dan berkesan bagi kakak dan abangnya. Oke, momen suka duka ya. Iya. Sebenarnya kalau sukanya banyak. Sukanya tuh kita bisa main-main kayak kita ini kan ada apa supporteran kayak Super Meki, misalnya ada Red Cup, kita supporteran bareng itu bener-bener bahagia banget masalah kita ikutan itu. Terus untuk dukanya sih lebih ke akademik ya. Lebih banyak juga. Lebih banyak. Sukanya banyak, dukanya Lebih banyak. Cuman kalau dukanya lebih ke akademik kayak kita deadline tugas, terus praktikum kelompok gitu kan. Kayak yang awalnya kita masih pengen nyantai, besok ada deadline ini, kayak kita harus kerja rodi gitu. Terus selain itu ujian juga ya Sep ya, susah-susah banget. Ternyata Pesan aja nih ya buat yang pokoknya yang membuat soal, tolong baca bismillah dulu ya. biar kita ngucapnya alhamdulillah gitu, Iya. bukan astagfirullah. Astagfirullah. Betul, jadi ya suka dukanya di situ sih. Sukanya di bagian pertemanan, kita jadi nambah banyak relasi, apalagi kayak organisasi, kayak gue gabung SIMAT juga. Di situ gue banyak banget belajar. Yang awalnya gue kayak ngomong sini tuh aduh gitu kan, tapi sekarang alhamdulillah bisa lancar gitu. Jadi
Banyak sih pengalaman, pengetahuan, suka yang gue dapetin di TMB ini gitu. Nah kalau saya sendiri gimana nih? Kalau gue sendiri sukanya ya suka banget lah ya. Wis. Suka banget karena keterima di pilihan kedua. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah itu. Jadi ya suka banget karena banyak ya pastinya. Gue juga punya teman-teman yang baik juga. Memang ada beberapa mungkin ya. Kayak kita ajakin kemana langsung gas Gas kuy. kuy. Nah, gitu. Gas baik kita bos. Gas baik bos. Gitu. Gitu. Kemana-mana pun asik Ayo, bos. ayo gitu. Oke. Jadi sebenarnya anak-anak TB itu guys ya tim hayu ya. Kayak kita nggak usah gaya antar dia gini-gini udah. Yeah. Ajakin aja. Gitu. Mereka pasti oke-oke. Betul. Sukanya banyak. Jadi relasi pun banyak juga kan. Ada kating-kating juga yang pinter-pinter banget tuh ya. Ada yang TB ya istilahnya pernah ikut studi ke luar negeri. Terus ada yang menang Timnas juga. Ya, Timnas. Terus juga pokoknya itu yang menjadi hal gua suka banget ada di TMB gitu. Iya, kayak apa ya, motivasi kita untuk bisa menjadi seperti mereka atau bahkan lebih dari mereka gitu. Kayak awalnya ragu antar Timnas, saingannya banyak. Udah ikut aja, ntar pasti bakal dimentorin sama cutting, sama dosen gitu. Jadi kesempatan untuk kalian berprestasi di TMB tuh banyak, sangat luas banget. Dan didukung ya, entah sama dosen, teman, cutting itu betul banget. Didukung sama Sepi Abdurrahman. Gimana sih dukungannya Pak? Iya, tapi buat masalah duka ya. Jujur ya duka juga hampir sama sih ya. Kita juga lebih ke akademik aja, mungkin kita ya belajarnya ini, nanti ujiannya keluarnya itu gitu. Tapi ya balik lagi sebenarnya seberapa kuat hasil belajar kita itu menentukan hasil ujian kita juga gitu. Jadi buat masalah duka akademik ya pasti semua juga punya duka masing-masing sih ya. Gitu. Jadi ya kayak belajar aja lah ya. Iya, belajar aja sok. Jadi sudah kan. Dan juga kalau gue sendiri dukanya tuh ya karena gue itu ngajain tugas itu gak bisa sendiri ya. Jadi kalau sendiri itu kadang ngangong. Udah ngangong. Gue harus apa nih? Iya betul banget guys. Gue mau ngerjain dari mana nih? Iya, tiba-tiba udah megang HP langsung tidur lagi. Terus tiba-tiba TikTok dulu habis itu sejam tuh TikTok tuh. Langsung belayar tuh mata kan. Udah bikin Pulau Kalimantan, Sumatera, Aceh dan sebagainya. Betul, kayak kita ngerjain latar belakang satu paragraf udah kayak gila gue keren banget nih sama menyelesaikan ini. Dan itu ya biasa aja ya, biasa banget lah ya. Udah lah ya, progres, kita berprogres guys. Dukanya, ya paling juga mungkin kalau anak-anak rantau dukanya kan jauh dari orang tua. Iya, itu banget. Dan juga jangan sampai salah sasaran. Oke, mungkin teman-teman pengen masuk ke teknik pertanian, memang kita belajar teknik pertanian juga, tapi nanti jangan sampai salah jurusan juga. Tahu-taunya dalamnya full teknik mesin, full fisika dan lain sebagainya gitu. Betul. Ini bisa menjadi acuan teman-teman ketika nanti teman-teman pengen masuk ke TMB itu sendiri. Gitu, banyak-banyak membaca, baik itu dari web IPB, baik itu dari dari IG Himateta juga itu banyak banget informasi tentang TMB yang bisa teman-teman ambil. Itu dari gua sendiri. Kalau dari Kak sendiri gimana? Kalau dari aku jangan lupa minta doa orang tua. Kayak misal, "Ma, aku mau daftar ini." "Ma, aku pengen punya jodoh." Soalnya ntar misal kita dalam keadaan sulit kan yang doain juga pasti orang tua. Iya, terus itu juga jangan lupa cari-cari informasi sebelum kalian emang benar-benar memilih apa yang udah kalian pengen gitu. Terus misal teman-teman ternyata nggak masuk di harapan yang teman-teman pengen, ya udah mungkin berarti emang itu jalannya, dan ya udah teman-teman ambil di sisi positifnya gitu. Jangan terlalu berlarut-larut kayak harusnya gue kesini itu, jangan, karena banyak banget hal-hal tak terduga yang mungkin teman-teman akan tahu setelahnya. Iya, betul gitu. Jadi semoga dengan adanya podcast ini yang awalnya teman-teman bingung nih tentang TMB dan masih ragu, teman-teman bisa jadi yakin, atau yang awalnya yakin jadi lebih yakin juga gitu untuk masuk di TMB gitu. Jadi untuk info-info menarik selanjutnya atau lainnya, teman-teman jangan lupa untuk follow IG Himateta
Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Himateta untuk info-info lebih lanjut mengenai TMB atau podcast Himateta itu sendiri gitu. Sepertinya kita udah di penghujung acara ya guys ya. Iya. Tidak terasa kita udah banyak ngomong ya. Mau maghrib belum, masih lama ini. Tenang. Jadi ini bisa jadi peneman teman-teman ngabuburit ya dengerin podcast ini. Dengerin podcast kita atau mungkin teman-teman yang sedang di perjalanan bergabung gue nonton nonton podcast gitu kan. Kalau nggak mau tuh foto kita gitu. Oke, karena semua sudah kita bahas tuntas, maka dari itu terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini dari awal sampai akhir. Sekian dari kita. Aisyah Fidinia izin pamit undur diri dari rekan saya. Saya Abdul Rahmat. Sampai jumpa di podcast Himoteto selanjutnya. Dadah.